semua, perkenalkan nama saya Gina Elsa Permatasari dari kelas 12 IPA 4 selaku manajer di tugas kali ini. Bisa dilihat bahwa saya tengah berada di tempat pembuatan untuk video konten cerita manis kebudayaan kelompok saya. Di sini, saya memilih topik mengenai salah satu dari 10 objek kebudayaan di bidang permainan tradisional. Di video kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan menampilkan konten cerita manis kebudayaan. Yuk kita simak video ini dengan baik. Pengertian dari congklak itu sendiri adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak. Jika tidak ada, kadang juga digunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan ataupun batu-batu kecil. Tujuan dari permainan congklak itu sendiri adalah dapat membantu anak mengenal angka dan pengenalan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Para arkeologi dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu berkembang di Afrika. Lebih lanjut, para ahli juga mempercayai bahwa congklak merupakan permainan tertua di dunia. Dulu permainan congklak menggunakan papan kayu dengan ukiran yang hanya dimainkan oleh para bangsawan saja. Sementara rakyat jelata biasanya bermain congklak dengan cara membuat lubang di tanah. Umumnya, congklak memang dimainkan oleh anak perempuan daripada laki-laki. Selain dibawa oleh pedagang, ini juga karena pengaruh penyebaran agama Islam. Pada tahun 1983, sebuah bidak congklak ditemukan di sebuah Panjuan, Banten. Situs tersebut dulunya diketahui sebagai pabrik tembikar, di mana bidang congklaknya terbuat dari tanah liat. Saat ini, benda bersejarah tersebut disimpan di Museum Nasional. Bu, ini congklak punya siapa ya, Bu? Bu? Hah? Congklak punya siapa? Ya, ambil aja. Ya udah. Aku pakai buat main ya. Ya. Wah. Halo guys. Bosan gak sih main HP terus? Iya, ayo dong main congklak daripada main HP terus bosan. Masih nggak mau. Oh ya udah, Lis mau main nggak? Ayo, ayo. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Nah, dalam permainan, mereka menggunakan papan yang dinamakan dengan papan congklak dan 98 buah biji yang dinamakan dengan biji congklak atau buah congklak. Nah, umumnya papan congklak ini terbuat dari kayu dan plastik. Sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, batu-batuan, terus kelereng, ataupun biji-bijian yang sengaja dibuat dari plastik. Nah, pada papan congklak terdapat 16 lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar yang berada pada sisi kanan pemain. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Permainan congklak dianggap selesai apabila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil dari lubang, dan pemenangnya adalah pemain yang mendapatkan biji congklak paling banyak.
awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. Dua orang pemain yang saling berhadapan, salah seorangnya yang mulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan ke satu lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Bisa banget. Bisa kapan kalah sih? Bisa apa nih dong? Dia mau main? Boleh, boleh. Gantian ya. Ya kan. Kamu main dia? Mau main nggak? Mau main nggak? Mau. Ya udah. Gambreng. Om Kim Paala gambreng. Di sini saya akan menjelaskan makna filosofi bermain congklak. Permainan congklak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak, khususnya pembelajaran matematika. Selain sebagai media pembelajaran, permainan congklak atau dakon ini ternyata mengandung filosofi yang begitu luar biasa. Mau tahu filosofi luar biasa dari permainan congklak? Pada papan congklak, terdapat 7 lubang kecil yang berhadapan-hadapan dan masing-masing berisi 7 biji congklak. Angka 7 di sini dapat diartikan jumlah hari dalam satu minggu. Begitu juga dengan jumlah biji congklak yang kita isikan pada masing-masing lubang tersebut berjumlah 7 biji. Artinya, tiap orang mempunyai waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Kemudian, ketika biji congklak diambil dari satu lubang, ia mengisi lubang lainnya termasuk lubang pada lumbung atau lubang besar. Pelajaran dari fase ini adalah setiap hari yang kita jalani akan berpengaruh pada hari-hari kita selanjutnya dan juga hari-hari orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi sangat bermakna bagi orang lain. Ketika biji diambil, kemudian diambil lagi, juga berarti bahwa hidup itu harus memberi dan menerima. Tidak selalu mengambil, namun juga harus memberi untuk keseimbangan hidup, atau take and give. Biji diambil satu persatu, tidak dapat diambil sekaligus. Maksudnya, kita harus jujur untuk mengisi lubang pada papan congklak kita. Kita harus jujur dalam mengisi hidup kita. Satu persatu, sedikit demi sedikit, asalkan jujur dan baik. Itu lebih baik daripada banyak, namun tidak jujur. Satu persatu biji yang diisi juga bermakna bahwa kita harus menabung tiap hari untuk hari-hari berikut. Kita juga harus mempunyai tabungan, yaitu biji yang berada di lubang induk atau lubang besar. Permainan congklak atau dakon ini mengajarkan bahwa jika kita mempunyai rezeki, kita dapat membaginya untuk kebutuhan kita sendiri, satu persatu atau tidak perlu berlebihan. Yang diwakilkan ketika kita meletakkan satu biji ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Ketika rezeki itu berlebih, kita boleh menyimpannya di lumbung atau lubang besar. Lagi-lagi, cukup hanya satu. Dan jika kita masih mempunyai lebihnya,
kita bagikan ke saudara, tetangga, teman, dan lain-lain, ditandai dengan meletakkan 1 biji ke setiap lubang papan congklak milik teman di hadapan kita. Namun, kita tidak diperbolehkan meletakkan biji di dalam lumbung milik lawan kita. Mengapa? Karena itu merupakan kewajiban pemiliknya untuk menghidupi dirinya sendiri, yang disimbolkan sebagai tabungan. Dan begitu seterusnya. Monday to Friday 우리는 했어 Yeah we did it 오늘 이 밤은 Now we have to talk Now we have to work in a place apart 그게 모토 보여줘 너만의 vibe Like pop pop 이제야 말이 통해 I love it 흘러넘치는 motion Saturday drip 하나 둘씩 쓰러져 pick pick Saturday drip Me and my clique 찍어서 pick pick We like drip drop drip drip drop 비가 쏟아진 것 같지 우리 날 drip drop drip drip drop 넘쳐러 지금 마시 Hold up Ada congklak. Ma, ini congklak punya siapa? Selanjutnya adalah tata cara bermain congklak. Jika kalian belum tahu cara bermain congklak, maka mungkin atuh Pusing pala berbi, pusing pala berbi, para ahli juga mempercayai bahwa congklak merupakan gancangan. Shopee COD bayar langsung di tempat Shopee COD pasti dijamin aman. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdagang. Muat naon. Apaan tuh? Tolong, tolong, tolong. Diam kau, diam. Ya. Susah banget. Kamu apa sih kalah? Aku bilang. Susah banget sih. Kapan sih kalahnya? Kamu mau ikut main nggak? Iya. Tak gitu. Iya, ayo dong main congklak daripada main HP terus bosan. Pasti nggak mau. Oh ya udah, Lis mau main nggak? Ya, ayo. Ayo. Nama bulan yang ada di Indonesia
Indonesia seperti ini. Januari Merkurius, Neptunus, Februari Pluto, Simon Petrus, Andreas, Tasoik, Nebaban, Sibagariang, Lubaturuan. Sekian dan terima kasih. Amin.